Dewa Medis Terkuat. Bab 725. Keesokan harinya pun tiba, dan seperti yang diharapkan, sebagaimana Xiao Chen duga, perintah dari Dewa Perang Galaksi sudah turun. Lord Kingmu juga yang membacakan dekrit itu. Xiao Chen, dengarkan perintahnya. Kuil Dewa Perang Surga Penyegel telah menyerbu bagian barat Bima Sakti. Galaksi Vega juga termasuk di antara garis pertahanan yang telah diserang. Oleh karena itu, Yang Mulia Pangeran Kelima diperintahkan secara khusus untuk memimpin tentara salib galaksi ke bagian barat untuk melawan musuh. Semua lord di dekat bagian barat harus diberangkatkan oleh Yang Mulia Pangeran Kelima. Tidak boleh ada kesalahan. Xiao Chen menerima perintah itu, dan Tuan Kingmu tersenyum dan berkata, Tuan Xiao, meskipun Anda telah menunjukkan kekuatan Anda sebelumnya, tidaklah mudah untuk mendapatkan pijakan di Bima Sakti. Kali ini adalah kesempatan besar bagi Anda. Xiao Chen mengangguk. Saya mengerti. Mulai sekarang, kita harus mengandalkan Master Kingmu untuk menjaga Dadu. Jangan khawatir, kalau ada yang mengganggu pelayanmu, suruh saja mereka datang kepadaku. Aku pasti tidak akan menolak. Terima kasih, Tuan Kingmu. Hei, kenapa kau bersikap begitu sopan? Setelah pertempuran ini, status Tuan Xiao pasti akan meningkat. Di masa depan, aku akan menantikan promosi Tuan Xiao. Harus. Kalau begitu saya akan kembali dan melapor terlebih dahulu. Jalan pelan-pelan. Setelah mengantar Tuan Kingmu pergi, Xiao Chen segera menoleh ke Qisa dan berkata, Apakah kamu sudah menyiapkan segala sesuatu yang perlu dipersiapkan? Tuanku, semuanya sudah siap. Bagus. Pergilah dari sini segera. Jangan tinggalkan satupun murid yang kau bawa. Tinggalkan saja para pelayan yang dikirim oleh kuil Dewa Perang. Ya. Xiao Chen tidak akan meninggalkan pegangan apapun untuk kuil Dewa Perang. Bawahannya, tidak peduli apakah mereka kuat atau lemah, semuanya adalah saudaranya. Rombongan itu meninggalkan Dadu dengan kecepatan tercepat dan melaju kembali ke Galaksi Vega. Utusan yang dikirim oleh Lu Qianhe, penguasa bintang Tiangou, seorang kaisar Dewa Puncak, sudah berada di kuil penguasa Vega, menunggu Xiao Chen dengan tidak sabar. Ketika Xiao Chen kembali, dia segera melangkah maju dan berkata dengan cemas. Tuan Xiao, Anda harus menyelamatkan kami. Pasukan kuil perang surga penyegelan mendekat, dan bintang Tiangou kami bahkan tidak bertahan selama setengah hari sebelum hampir hancur. Sekarang setelah mereka menghentikan serangan mereka, Tuan hanya bisa dengan enggan mengirim saya keluar untuk meminta bantuan. Kalau tidak, saya perkirakan bintang Tiangou kami pasti sudah hilang sekarang. Xiao Chen menghiburnya. Jangan khawatir, Dewa Perang 10 Arah telah memerintahkan Pangeran Kelima untuk memimpin pasukan untuk melawan musuh. Aku khawatir dia akan segera tiba. Tuan Xiao, meskipun Pangeran Kelima telah memimpin pasukan besar di sini, bintang Tiangou bukanlah medan perang utama. Pangeran Kelima pasti sedang fokus di garis depan barat. Jika kami ingin bertahan hidup di bintang Tiangou, kami harus bergantung padamu. Dalam kegembiraannya, Kaisar Dewa bahkan berlutut di tanah. Tuan Xiao, aku tahu kami telah bersikap tidak hormat kepadamu sebelumnya, tetapi mengingat bahwa kami, Tian Goxing, sekarang adalah anjingmu, tolong selamatkan Tian Goxing dan rekan-rekanku. Aku bersedia menjadi budakmu seumur hidupku, tolong kirim pasukan. Xiao Chen mendesah pelan, memberikan bantuan ringan kepada orang itu, dan menggunakan energi spiritualnya untuk membantunya berdiri. Baiklah, aku mengerti. Kembalilah dan bersiap-siap. Aku akan segera ke sana. Kaisar Dewa sangat gembira dan segera membungkuk dan berkata, Terima kasih, Tuan Xiao. Aku akan menunggumu datang. Selamat tinggal. Setelah utusan Lu Qianhe pergi, Qisa segera menggemakannya dan berkata, Tuanku, musuh telah mengumpulkan kekuatan di sebagian besar galaksi, dan kekuatan musuh di bintang Skyhook juga tidak sedikit. Kita harus menunggu sampai putra kelima Dewa Perang tiba dan kemudian melawan mereka. Jika tidak, jika kita maju dengan gegabah dan menarik lebih banyak kekuatan, bukankah itu terlalu tidak ekonomis? Xiao Chen berkata dengan ekspresi dingin. Bahkan jika itu terjadi, itu tidak akan berlangsung lama. Selama pihak lain ingin bertarung, mereka dapat memusnahkan bintang Tiangou dalam waktu 1 jam kapan saja. Bintang Tiangou adalah penghalang di sebelah barat bintang Vega. Jika bintang Tiangou hilang, perang akan menyebar ke bintang Vega. Daripada bertempur di wilayah kita, lebih baik memindahkan garis pertempuran ke bintang Tiangou. Tuanku, Anda bijaksana. Ini adalah sesuatu yang tidak saya duga.
Kumpulkan semua pasukan segera dan menuju Skyhook Star. Ya. Pada saat yang sama, di bintang Tiangou, api perang berkobar lagi. Setelah beristirahat sejenak, pasukan kuil perang surga penyegel sekali lagi melancarkan serangan dahsyat terhadap sisa-sisa bintang kait langit. Sebanyak 12 miliar pasukan, lebih dari 2 juta kapal perang spiritual, dan langit berbintang, seperti sabuk galaksi yang mempesona, dan seperti binatang raksasa prasejarah, mendekati sisa-sisa bintang kait langit. Para kultivator bintang Tiangou merasakan kulit kepala mereka geli hanya dengan melihat jumlah kultivator. Mereka hanya memiliki kurang dari 200 juta kultivator yang tersisa saat ini, selisih yang sangat besar lebih dari 60 kali lipat. Siapa yang bisa menolak? Siapa yang berani menolak? Ini hampir jalan buntu. Saat pasukan mendekat, Lu Qianhe, penguasa bintang Tiangou, berdiri dengan bangga di garis depan, mengangkat tangannya dan berteriak. Saya telah mengirim utusan ke Vega untuk meminta bantuan. Jangan menyerah, pertahankan wilayah terakhir dan martabat bintang Tiangou kita. Singkirkan semua formasi dan meriam senjata spiritual, dan bertarunglah sampai mati. Pertarungan langsung terjadi di tempat, 200 juta melawan 12 miliar, meski pertarungan di kandang sendiri, Tiangou Star hampir menjadi medan pertempuran maut. Akan tetapi, menghadapi keruntuhan rumah mereka yang sudah di depan mata dan kematian yang sudah di depan mata, semua biksu itu mengeluarkan energi mereka yang paling kuat. Abu kunang-kunang, menghadapi kematian yang sudah di depan mata, memancarkan kekuatan yang sangat besar, seperti meteor terang yang bersinar di langit berbintang. Kegigihan hidup, pada saat ini, meledak sepenuhnya. Namun terkadang, bahkan kehidupan yang paling ulet pun tidak dapat menahan tekanan absolut. Setiap detik, puluhan ribu biksu dari bintang Tiangou terus-menerus jatuh. Jutaan kapal perang spiritual lawan bukanlah hal yang bisa diremehkan. Baik itu meriam spiritual atau kekuatan formasi, mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka tanggung sesuka hati. Tekanan untuk menghancurkan dunia membuat semua orang tertekan dan tidak bisa menangis. Ada gelombang ledakan dahsyat yang terus-menerus di medan perang, dan kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan ruang angkasa pun terkoyak menjadi lubang besar satu demi satu. Wajah Lu Qianhe penuh dengan keputusasaan dan penyesalan. Ya Tuhan, apakah kau benar-benar akan membunuhku, bintang Skyhook? Jika dia tidak mengirim pasukan untuk menghadapi Xiao Chen di awal, dia mungkin dapat mengumpulkan setidaknya 1 miliar pasukan saat ini. Terlebih lagi, yang terpenting adalah bahwa tuan tua itu tidak boleh mati. Dengan mereka, Tiangou Star setidaknya dapat bertahan cukup lama. Sayang sekali, sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Bahkan apakah Xiao Chen akan mengirim pasukan untuk mendukung tidak diketahui. Bagaimanapun, dia telah memperlakukan Xiao Chen dengan cara yang sama. Melihat pasukan musuh mendekat, dan anak buahnya sendiri, yang tersisa kurang dari 10 juta orang, hati Lu Qianhe hancur. Keputusasaan terpendam dalam hati setiap orang. Bab 726. Pertarungan Tiangou Star hampir berat sebelah. Menghadapi serangan musuh yang menghancurkan dan dahsyat, Tiangou Star sama sekali tidak bisa bertahan. Hanya dalam beberapa puluh detik, ia ditekan hingga tak bisa dikenali. Tuan, silakan mundur. Kami akan menjaganya. Ya, Tuan, Anda adalah yang terkuat dan Anda pasti bisa melarikan diri. Selama Anda melarikan diri, temukan Tuan Xiao dan minta dia untuk mengirim pasukan. Cepat atau lambat, Anda akan dapat merebut kembali bintang Tiangou kami. Lu Qianhe tersenyum pahit. Xiao Chen bahkan tidak menyukainya sekarang, jadi bagaimana mungkin Xiao Chen menyukainya ketika dia menjadi pria yang kesepian. Terlebih lagi, seluruh bintang Tiangou hancur, dan hanya dia yang tersisa, seorang guru kecil. Berapa nilainya? Gelombang macam apa yang bisa dia buat? Tidak perlu. Akulah penguasa Skyhook Star. Skyhook Star dalam bahaya besar. Sebagai penguasa, bagaimana mungkin aku membiarkanmu membawanya sementara aku melarikan diri? Hari ini adalah hari di mana aku, sebagai master, akan memberikan segalanya untuk Skyhook Star. Bahkan jika aku mati, aku akan mati di medan bintang Skyhook Star. Tuhan, semua orang sangat sedih. Pasukan itu sudah maju terus, dan semua orang bahkan bisa melihat dengan jelas penampilan beberapa orang di sisi lain. Mereka adalah manusia seperti mereka, tetapi dengan sedikit kekasaran, dan mata mereka memperlihatkan cahaya haus darah. Bajingan kecil Bima Sakti, mengapa kalian tidak menyerah secepatnya? Berlututlah dan tunduklah segera, dan jadilah budak kami. Kami akan meninggalkan kalian cara untuk hidup.
Teriakan keras terdengar, dan Lu Qianhe tersenyum dingin. Kau sedang bermimpi. Kami, bintang Tiangou, telah dihancurkan olehmu, dan kau masih ingin kami menjadi budakmu. Itu hanya angan-angan. Kau memang keras kepala. Tapi kenapa? Kalau kau tidak menyerah, kau akan mati. Aku tidak takut padamu. Kami bersumpah untuk hidup dan mati bersama Tiang Wuxing. Ingin mengorbankan nyawamu. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Biarkan mereka pergi. Pada 2 juta kapal perang spiritual, sinar cahaya perak telah menyala. Penghakiman, yang hampir menghancurkan membuat Lu Qianhe dan yang lainnya menutup mata mereka. Karena kematian tidak dapat dihindari, lebih baik menghadapinya dengan tenang. Setidaknya, dia bisa mempertahankan sedikit harga diri dan mengumpulkan sedikit semangat kepahlawanan. Hidup sebagai pahlawan, mati sebagai pahlawan hantu. Itulah alasan mendasar mengapa manusia berdiri tegak di dunia. Namun, setelah beberapa detik, tembakan artileri yang menyala-nyala itu tidak mendekatinya. Ini membuat Lu Qianhe dan yang lainnya membuka mata mereka dengan bingung. Di depan, meriam Lingu masih menyerang, tetapi belum menembak, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Dan semua biksu di kapal sudah mulai sibuk. Bahkan alarm di kapal Lingu mulai berbunyi terus-menerus. Alarm, alarm, ada reaksi berenergi tinggi di depan, ada reaksi berenergi tinggi. Seolah Lu Qianhe teringat sesuatu, dia langsung berteriak keras. Cepat! Naik ke udara, cepat! Para biksu tidak mengerti apa yang dimaksud Lu Qianhe, tetapi hal itu tidak menghalangi kecepatan mereka dalam melaksanakan perintah tersebut. Di bawah kepemimpinan Lu Qianhe, murid-murid Tiangou Star yang tersisa semuanya dengan cepat bergegas ke langit berbintang di dimensi yang lebih tinggi. Hampir segera setelah mereka terbang, tembakan meriam senjata spiritual yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi kekosongan di bawah. Serangan energi super kuat tidak memberi lawan waktu untuk bereaksi. Ledakan. Saat berikutnya, seluruh garis musuh menderita pukulan hebat. Seluruh garis depan, yang panjangnya ratusan juta kilometer, mekar penuh, dan tampak terang benderang seolah-olah sabuk bintang yang cemerlang telah terbuka di langit berbintang. Melihat cahaya yang menyilaukan itu, Lu Qianhe meneteskan air mata. Dia tahu bahwa dia tidak harus mati. Para murid kuil Dewa Perang Surga Penyegelan menjadi kacau. Sialan! Cepat bertahan! Cepat! Apa yang terjadi? Mengapa pihak lain tiba-tiba memiliki kekuatan yang begitu kuat? Siapa itu? Menyerang kita dari sisi lain. Setelah beberapa saat, suara tembakan berangsur-angsur berhenti, dan dalam kehampaan, kapal perang spiritual besar perlahan muncul satu demi satu. Yang pertama muncul adalah yang setinggi 200.000 meter, lalu yang setinggi 500.000 meter, lalu yang setinggi 800.000 meter, dan yang setinggi 1 juta meter. Pada akhirnya, bahkan kapal perang Lingu tingkat 10 juta meter pun perlahan keluar. Melihat begitu banyak kapal perang Lingu di sisi lain, pasukan kuil Dewa Perang Sealing Heaven tercengang. Apakah ini pasukan kuil Dewa Perang Galaksi? Siapa kamu? Beritahu aku namamu. Setelah teriakan keras, suara itu menyebar di kehampaan. Namun, sesaat kemudian, beberapa suara yang lebih kuat terdengar lagi. Penguasa Galaksi Vega, kursi Xiao Chen adalah Tan Lang. Penguasa Galaksi Vega, tempat duduk Xiao Chen, Po Jun. Penguasa Galaksi Vega, di bawah tahta Xiao Chen, Qisa. Penguasa Galaksi Vega, tempat duduk Xiao Chen adalah Jia Luo. Teriakan itu membuat pasukan kuil perang surga penyegel menelan ludah mereka serempak. Apakah aku tidak salah dengar? Apakah mereka semua berada di bawah pimpinan yang sama? Apa kau bercanda? Ada beberapa kapal perang spiritual di sana yang panjangnya lebih dari 10 juta meter. Belum lagi Kaisar Dewa, ada lebih dari selusin pria kuat di atas alam dominasi kecil. Ya Tuhan! Siapa Xiao Chen ini? Apakah dia benar-benar hanya alam dominasi? Pada saat ini, semua orang tercengang. Tahukah kamu, biasanya bagi seorang penguasa besar suatu galaksi jika mempunyai bawahan yang setingkat dengan penguasa kecil itu sudah sangat baik. Bahkan di bawah komando para Master Agung di pusat galaksi dan ibu kota kuil perang, hanya ada segelintir kultivator di alam Master yang lebih rendah. Namun, Galaksi Vega jelas bukan galaksi yang berada di pusat Bima Sakti, dan Xiao Chen bukanlah penguasa Agung Dadu. Bagaimana mungkin dia memiliki begitu banyak bawahan? Terlebih lagi, persenjataan lawan sama sekali bukan apa yang bisa dimiliki oleh seorang master hebat. Ini sungguh mengejutkan. Meskipun Xiao Chen belum tiba,
reputasinya sudah cukup menyebar ke seluruh wilayah bintang. Kisah berteriak. Dasar pencuri kecil, cepat menyerah dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Jika kalian tidak menghargai kebaikanku, aku akan mengubah kalian menjadi debu dalam sekejap. Kalimat ini membuat banyak biksu terbangun. Satu persatu, wajah mereka berangsur-angsur menjadi dingin. Merajalela. Bahkan jika Anda memiliki lebih dari 10 master yang kuat di alam penguasa rendah, lalu kenapa? Benar sekali. Jumlah orang yang datang ke kuil Dewa Perang Penyegel Surgaku kali ini lebih dari 12 miliar. Jumlah kapal perang spiritual yang datang lebih dari 2 juta. Aku tidak takut padamu. Kisah mendengus dingin. Kalau begitu, sepertinya kau tidak akan menangis sampai melihat peti mati itu. Kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Bunuh saja. Mengikuti perintah Kisah, pasukan Sura di bawah komandonya memimpin dalam berperang. Apakah kami takut padamu? Mari kita tunjukkan kepada para murid kuil perang surga penyegelan betapa kuatnya kita. Bunuh mereka. Dalam pertempuran jarak dekat seperti itu, meriam lingu tidak bisa lagi ditembakkan. Kalau tidak, biksu lain akan langsung meledakkan formasi, dan bahkan orang-orang kita sendiri akan terpengaruh. Pada saat ini, yang dibutuhkan adalah pertempuran jarak dekat yang hebat. Bersambung.